Begitu, sehingga pada kesimpulannya insya Allah kalau renang itu tambahan biayanya 10.000 untuk BEMU begitu. Jadi wali murid nanti ayah bunda bisa menjemput putra putrinya, ndak usah ke sana, ke mana, ke kolam, ke perumahan sana. Jadi langsung di sekolah mawon gitu. Yang kedua terkait dengan coding. Nah ini juga nanti insya Allah coding ini karena di tahun ini eh, sebenarnya kemarin ada coding, cuman coding kemarin itu apa istilahnya riset ya dari eh, dari dosen, maka sebenarnya yang tahun ini yang sebenarnya yang berbayar. Kalau kemarin kok gak berbayar begitu ya, kemarin itu hanya ini pengenalan saja. Jadi begitu. Nah untuk yang ini insya Allah kita di tahun ini kita sudah memulai extra coding sebagaimana yang di luar-luar sana begitu. Dan memang kita tahu sendiri ayah bunda eh, seperti coding, robotik itu kan ya wis seneng-senengnya anak-anak sekarang. Ya memang zaman eranya anak-anak sekarang. Nah maka dari itu kita memfasilitasi juga untuk hal itu. Mungkin lebih ininya kita mulakan dulu pertemuan pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekedap. Oke, saya share kemarin ada beberapa wali murid yang ayah bundanya tidak bisa hadir untuk hari ini, bisa kita buatkan live streaming. Kalau Zoom kemarin mohon maaf masih belum bisa. Insya Allah yang live streamingnya insya Allah sama-sama bisa. Untuk nanti barangkali ada sesuatu yang perlu didiskusikan, insya Allah kita diskusikan hari ini atau di lain waktu, nggih monggo. Nah, terkait dengan hal ini, sosialisasi ini karena memang ekstra kita ini ayah bunda yang khususnya coding ini nanti berbayarnya seperti apa? Ya mungkin panjenengan semua insya Allah sekarang ini kan sudah gampang mengakses harga-harga yang coding di luar di sana. Tetapi insya Allah kita di sekolah saya juga kemarin saya sampaikan kepada pihak coding juga karena ini apa ya sebagai awal dasar ya nek bisa kita terjangkau sama dengan kalau robotik sudah beberapa tahun ya beberapa tahun sudah berjalan dan insya Allah kalau robotik sosialisasi untuk harganya eh, tanggal 23 barangkali dari ayah bunda yang ada ikut dua-duanya apa ekstranya ada yang coding ada yang robotik karena memang ini sebenarnya nyambung ya antara robotik dan coding itu sistem ya saya sampaikan sistem kerjanya kan eh, ada servernya begitu maka dari itu ya nanti banyak disampaikan Pak Adit lah terkait dengan coding. Nah terkait dengan yang kedua saya menyampaikan salam dari Ibu Kepala Sekolah karena memang masih ada kegiatan berbarengan. Mungkin kita bersama-sama di sini nanti terkait dengan perjalanan extra coding dan extra coding ini nanti apa pelaksanaannya ayah bunda di hari Sabtu ya, di hari Sabtu jam 8 sampai jam 9. Itu insya Allah kita sudah siapkan ruangannya beserta wifi-nya begitu di lantai 2, di lantai 2. Begitu pula dengan robotik setelah coding insya Allah robotik jam 9 sampai jam 10-nya gitu. Itu untuk jadwalnya setiap hari Sabtu, oke, setiap hari Sabtu. Itu sementara terkait dengan informasi, mangke nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi terkait dengan coding. Kepada Pak Adit kami persilakan Pak Adit.
Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih buat Ustadz Raufik dan juga yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya izin ke bawah nggih Bapak Ibu nggih, biar lebih enak. Baik, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Rizky Aditya Wijaya atau biasa dipanggil Pak Rizky boleh, Mas Rizky boleh, Mas Adit juga boleh. Ini kontak saya ketika nanti ada yang ingin ditanyakan lebih detail dan lain-lain bisa di saya. Saya akan mempresentasikan singkat untuk terkait coding. Tapi sebelum jauh, saya mau tanya nih Bapak Ibu, ada yang sudah tahu coding Bapak Ibu? Belum. Ada yang sudah tahu mungkin bapaknya, ibunya? Belum. Nggih? Ada yang tahu, adik-adik coding itu apa? Bahasa pemrograman. Wah, adiknya lebih jago nih daripada bapak ibunya nih kayaknya. Bahasa pemrograman, ada lagi. Ada yang tahun kemarin ikut coding di sini? Oh, ini satu orang. Ada lagi? Di situ. Oke, bahasa pemrograman. Benar, bahasa pemrograman. Jadi lebih gampangnya adalah coding adalah bahasa pemrograman. Bahasa yang kadang kita nggak tahu karena generasi kita beda dengan generasi mereka. Gitu nggih. Nah, saya izin Bapak Ibu, Mas aku nggak tahu coding itu kayak gimana Mas. Tapi panjenengan itu sudah memakai hasil karya dari coding. Dari mana Mas Adit? Panjenengan tahu logo ini Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Shopee. Ibu-ibunya kayaknya yang lebih hafal ini, bener gak? Shopee kok bisa Mas program dari coding? Nggih, karena Shopee itu kita hanya sebagai user, sebagai pengguna. Tetapi kalau panjenengan klik Shopee Food bisa lari ke Shopee Foodnya. Klik belanja langsung belanja, nggak perlu naik angkot dan lain-lain ke mall. Bahkan kalau mau naik Gojek ke mall kan juga itu aplikasi. Itu menggunakan bahasa pemrograman Bapak Ibu. Jadi panjenengan secara nggak sadar panjenengan menggunakan ini, panjenengan hanya sebagai pengguna. Ke depan tantangannya anak-anak adalah bagaimana mereka bersaing dengan programmer-programmer lain yang ada di dunia. Kenapa Mas kok bisa saingan? 10 tahun yang lalu kita masih menemukan ini Bapak Ibu. Bener nggih? Setuju? Masih ngelihat ini di tol? Sekarang apakah melihat orang-orang ini? Tidak ada. Orang sekarang pakai tap aja kalau lebaran macetnya kayak gitu apalagi tunai. Tolnya bayar 20.000 kasih 100.000. Antri panjang. Nah, kita tidak menemukan mereka-mereka lagi. Karena apa? Mereka semua secara tidak langsung terganti oleh sistem. Pengusaha maupun pemerintah, mereka sudah mengarah ke robot. Banyak pertimbangan mungkin terkait dari cuti atau UMK dan lain-lain. Nah mereka akhirnya mengganti semua menjadi robot. Yang nggak perlu pakai demo-demo, biasanya seperti itu udah langsung tempel, robot kan nggak bisa demo. Kayak gitu. Nah, mereka sudah beralih semua ke digital, ke robot dan lain-lain. Yang terakhir saya pernah temuin, saya sekilas lihatkan videonya, customer service di perbankan pun sudah digantikan oleh mesin-mesin ATM. Yang kalau kita ATM-nya ketelen, kita harus telepon, diblokir dulu, kita ke customer service, nanti tanda tangan, beli materai 10.000, beli kartu, ribet banget ya. Sekarang sudah digantikan oleh ATM. Jadi tinggal masang satu security. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Silakan untuk mengurus ATM-nya yang tertelan diganti dengan ATM yang baru. Tinggal dilihatkan, masukkan PIN ATM yang saat ini yang terbaru. Kemudian nanti dipilih mau pakai kartu yang diganti, kartu apa, ATM yang baru sudah muncul kembali. Jadi yang biasanya mungkin di BCA, BSI, yang customer service setiap hari itu rata-rata ada 5, ada 6, cukup sekarang 2 orang aja beres. Sisanya ganti mesin. Nah, udah jadi kartunya. Jadi ganti aja mesin kayak gitu. Nah, anak-anak bukan berarti, Mas, anak-anak harus jadi programmer semua. Boten Bapak Ibu.
Jadi saya sampaikan, kurikulum coding itu mulai masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Kalau di Jakarta udah banyak dimasukkan ke intrakurikuler. Jadi 1 bulan 4 kali pertemuan, 2 pertemuan dipakai buat untuk sebagai user, pengguna. Pengguna apa mas? Microsoft, Corel, dan lain-lain. 2 pertemuannya dipakai buat create, membuat aplikasi, membuat game, web, dan lain-lain. Karir di bidang teknologi sangat menjanjikan untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Karena saat ini aja kita sudah bertransformasi semua nggih. Dari yang kantor pos kasih uang tunai, nunggu transferan dari orang tua, sekarang udah pakai m-banking. Tidak semua anak akan menjadi programmer, tapi mereka akan hidup berdampingan dengan teknologi. Gak bisa dipungkiri, panjenengan sekarang juga hidupnya juga berdampingan dengan teknologi. Saya masih menangi pakai HP itu Rp1 1 kata. Sekarang nggak perlu. Nggih, bener nggih. Beli 5.000 di warkop, pakai wifi bisa video call. Dulu MMS. Semakin berkembang zaman. Entah nanti 10 tahun lagi akan menjadi seperti apa. Yang kita latih Bapak Ibu, goals-nya kita bukan hanya bermain game. Game adalah bonus. Saya tekankan kalau dari kami, game adalah bonus. Kita tekankan adalah technical skill dan soft skill. Bagaimana kita melatih anak-anak untuk berpikir kritis, kreatif, mampu untuk memecahkan masalah, problem solver, sabar. Kenapa kok harus sabar? Karena bahasa pemrograman cukup rumit. Salah tanda baca dikit akan menjadi bug, error. Nah, yang tadi udah di-spill pakai Shopee dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh turunan dari coding. Coding tidak terlihat, tapi dipakai oleh semua orang. Bener gak? Shopee, Gojek, dan lain-lain. Sama kayak coding, coding adalah basicnya Bapak Ibu. Nanti untuk membuat aplikasi baik mobile apps, iOS, kemudian menggerakkan drone, menggerakkan robot yang tadi Ustadz Rafiq sampaikan. Jadi sama kayak gini, kalau dalam bahasa intrakurikuler pembelajaran, kita anak-anak nggak langsung belajar fisika atau kimia, tapi mereka harus belajar matematikanya dulu. Nggak bisa mereka ngitung HCl, NaCl atau apel jatuh, kalau dia belum tahu perkalian, penambahan, pengurangan. Jadi kita sampaikan coding adalah basic. Jadi benar-benar dikuatin untuk terkait program pembelajarannya dulu. Baru kita jalankan robot, jalankan untuk web, aplikasi. Kemudian kalau kita di mall kita lewat, pintunya bisa buka, itu kan ada sensor. Itu harus pakai bahasa pemrograman. Berapa sensor ini, berapa detik untuk membaca ketika kita lewat. Jangan sampai pintunya belum kebuka, kita ketabrak. Nah itu ada bahasa pemrogramannya. Program kita Bapak Ibu yaitu CodeMonkey dan BSD Education. Nah, CodeMonkey ini untuk jenjang TK hingga di SD. BSD untuk jenjang SMP dan SMA, tetapi banyak sekolah-sekolah BSD ini sudah dipakai di kelas 6 SD. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 mereka belajar CodeMonkey, kelas 6-nya mereka pakai BSD Education. Ada yang seperti itu. Nah, kita nggak langsung kasihkan ke sini karena bahasanya cukup rumit. Nanti saya trialkan. Bahasa pemrogramannya Bapak Ibu, tadi yang bilang pemrograman tadi adiknya ya. Kemarin mungkin di tahun kemarin pakainya ini. Bener ya? Ini block coding Bapak Ibu. Block coding kita hanya mengajarkan 6 bulan. Sisanya bertahun-tahun mereka akan belajar text coding. Seperti tadi video yang ditampilkan. Jadi belajar block coding itu nggak lama kok. Cuman 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau kita ingin melambatkan ya 1 tahun kayak gitu. Tapi kalau di kita fokuskan anak-anak ke text coding. Kenapa kok text coding? BSI aja dihack pakai ini masih bisa dihack, apalagi pakai yang model kayak gini. Undip kemarin dihack kan, jurusan ternak lele, jurusan apa. Nah mereka aja dihack padahal menggunakan ini. Jadi ini hanya untuk basic Bapak Ibu. Hanya untuk pemula kurang lebih kita 6 bulan untuk mengajari block coding. Sisanya kita full untuk text coding. Jadi diharapkan anak-anak juga bisa belajar membaca juga, mengetik. Nanti akan sambil jalan. Ini bonusnya beberapa project yang bisa digunakan.
Untuk CodeMonkey, nanti mereka membuat challenge maupun bahasa pemrograman berbasis CaFeScript. CaFeScript adalah satu level di bawah JavaScript. Kemudian kalau untuk yang BS goals-nya itu bisa membuat game. Nanti saya tunjukkan contoh gamenya. Untuk BSD sendiri mereka menggunakan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, CSS, dan Python. Kalau di sini ada bapak ibunya yang lulusan SI, Sistem Informasi, yang dulu kalau kuliah diajarin ini, sekarang ini diajarinnya untuk anak SMP, bahkan anak SD sudah diajarin. Kayak gitu. Jadi udah generasi kita kayaknya udah kepotong banyak ya bapak ibu. Ini yang diajarkan. Goals-nya apa bapak? Mereka bisa membuat website sendiri, membuat blog, membuat AI. Sudah ada yang tahu kan AI ini apa? ChatGPT. Nah, ChatGPT yang kita cari udah langsung jawab, udah detail. ChatGPT pakai AI. Atau mungkin WA bisnis yang kita chat otomatis dibales. Nah itu pakainya nanti secara nggak langsung modelnya kayak ini, AI ini. Nanti akan saya contohkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir, programnya kami itu standar internasional. Dan yang dipakai siswa-siswi di sini itu juga dipakai di negara-negara lain Bapak Ibu. Jadi materinya udah ada standar internasionalnya sendiri, sudah ada tolak ukur dan sudah diuji juga. Dan kita juga menerima penghargaan-penghargaan juga, jadi sudah terverified kalau kita sampaikan. Ini adalah kompetisi kita tahun kemarin, mohon doanya juga tahun ini kita bisa adakan kompetisi lagi. Ini kemarin di 17 Desember, kita adakan kompetisi tingkat nasional. Jadi yang datang nggak hanya dari sekolah-sekolah Surabaya, tapi kita terjauh kemarin dari Medan. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jember dan lain-lain. Ini kompetisinya jadi anak-anak berkompetisi melawan siswa-siswa di sekolah lain. Jadi ada rasa pride-nya juga, kebanggaan juga, takut, ngecek mental, ngetes mental dan lain-lain. Ketika berkompetisi ada hadapan juga. Ini ada salah satu juga internal kompetisi. Jadi nanti insya Allah kita sudah komunikasi dengan sekolah juga, nanti kita adakan internal kompetisi. Jadi siswa-siswa kan berkompetisi internal untuk ngecek sejauh mana nih pembelajarannya dan lain-lain. Nah itu singkat terkait gambaran codingnya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum saya masuk ke materi websitenya. Insya Allah sampun jelas gitu. Baik, saya mengutip kata-kata dari Joker Bapak Ibu. Biasanya banyak yang ngomong, Mas nanti anakku jadi hacker Mas, gimana dan lain-lain. Sebenarnya hacker itu nggak jahat Bapak Ibu. Yang jahat itu scammer kalau kita sampaikan. Kenapa? Scammer itu mencuri uangnya orang dari ATM dan lain-lain. Kalau Joker biasanya ngecek, kayak kemarin di Undip, bisa jadi yang di Undip kemarin itu mereka nggak jahat sebenarnya, karena dia mungkin nggak lolos, kalah uang, kalah apa dan lain-lain, nggak lolos jalur undangan. Akhirnya dia, ini loh aku jago nih informasi, buktinya tak hack nih Undip, ternak lele, ternak ikan apalah. Nah, jadi kalau saya sampaikan hacker itu sebenarnya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya izin untuk buka akunnya. Nah Bapak Ibu, ini aplikasinya, jadi kita nggak berbentuk install, nanti berat nanti kalau install. Kita bentuknya web, jadi membutuhkan jaringan internet. Nanti setiap anak akan mendapatkan satu user. Jadi setiap anak masing-masing punya akun sendiri-sendiri yang nggak masuk ke akunnya temennya dan lain-lain. Ini login.
Saya contohkan salah satu sekolah, mungkin sekolah tetangga sesama Muhammadiyah. Saya loginkan. Nah, ini ada materi block coding, hanya 5 tema, yang saya sampaikan hanya 6 bulan kita selesaikan. Lainnya full text coding Bapak Ibu. Ini full text coding semua. Saya contohkan Mas block coding kayak gimana sih yang mungkin belum pernah lihat bentuk block coding atau scratch kalau bahasa umumnya. Ini ceritanya adalah berang-berang harus menutup tanggul dengan kayu, ini ada kayu kosong nih. Nah kita hanya drag and drop. Ini materi scratch, jadi belum ada ngetik sama sekali nggih Bapak Ibu nggih. Nanti semakin lama juga akan semakin susah materinya. Nah ini contohnya, ini harus nah jadi ini hanya balok, bentuknya hanya blok atau kita sampaikan kalau bahasa umumnya scratch atau Roblox. Jadi hanya bentuk balok-balok. Untuk anak-anak nanti juga akan belajar yang namanya text coding Bapak Ibu. Text codingnya itu seperti ini. Ini ada ceritanya biasanya. Monkey punya pisang, tapi diambil sama si gorila. Nanti Monkey harus mengambil pisang-pisang yang terjatuh. Nanti sampai di akhir sesi, Monkey harus bertarung dengan si gorila. Saya contohkan di sini, ini step 15. Ini masih di awal, masih di challenge 0. Nah ini step 10 diganti step 15. Ini masih challenge 1. Ini dia udah mulai mengetik Bapak Ibu. Ini masih kita benar-benar ajari basicnya dulu. Ibarat anak-anak masih belajar penilai angka 1 sampai 10 dan lain-lain. Kok tahu ini bisa berapa jaraknya? Di sini ada alat bantu namanya ruler, penggaris. Nah, ini masih dibantu. Jadi di part 1 ini, Coding Adventure part 1, mereka belajarnya hanya monkey menuju ke pisang. Nanti part berikutnya materinya beda lagi. Nah ini mengenalkan arah, turn left ke kiri. Kalau saya running, salah. Berarti yang harus diganti adalah turn right. Bisa ngetik, bisa di saat di bawah masih ada alat bantu Bapak Ibu. Ya. Masih simple, nanti semakin lama semakin susah. Contohnya saya lihatkan di part 2. Kalau part 1 adalah monkey menuju ke pisang, kalau part 2 itu sudah beda tema. Lah, tadi kan udah perang sama gorila. Sekarang gorila menghancurkan jalan, jadi monkey nggak bisa ngejar si gorila. Ada si tikus akan membantu monkey. Tikusnya untuk membantu membuatkan jalan dari korek api. Berarti PR-nya adalah si tikus harus mengambilkan korek api yang terjatuh. Saya running. Nah, oh ini kurang nih. Berarti ini stepnya step 12. Kalau ini grabnya Bapak Ibu, ini ada alat bantu baru, buka kurung dan tutup kurung. Ini saya hapus, saya running, hanya dilewati. Kan tadi PR-nya adalah mengambil korek api yang terjatuh. Jadi ini harus
ambil, pick up. Ini adalah bahasa pemrograman untuk mengambil dan menaruh. Nah, jadi semakin lama materinya juga akan semakin susah. Nah, step distance to bus. Nah, ini berarti harus ada rumusnya. Saya coba pakai langsung rumusnya itu nanti seperti ini Bapak Ibu. Saya running. Nah, setiap tema akan punya materi sendiri-sendiri, temanya sendiri-sendiri. Untuk apa Pak? Untuk melatih berpikirnya anak. Nanti kita juga bisa ngecek untuk ke siswa, biasanya kita cekkan dari sini. Misalnya kayak Ananda Ryan ini udah dari kelas 1 ikut, sekarang anaknya kelas 3. Ini udah sampai challenge ke Coding Adventure part 3. Saya lihat materi hasilnya Ryan, dia ngerjakan tanggal 10 Agustus 2024 hari ini jam 10.34. Saya buka. Ini anak kelas 3 SD kayak gini Bapak Ibu, Gutu Banana. Oh, masih hal yang simple. Nanti saya cari yang Coding Adventure part 2-nya dia. Berarti tahun kemarin dia udah part 2 udah selesai. Ananda Ryan. Nah, ini bintang 3, kalau biru bintang 2. Saya lihat bintang 2-nya si Erlangga ngerjakan 28 Oktober 2023. Ini hasilnya Erlangga. Dan ini hasilnya si Ryan. Ryan 2 kali ngerjakan Oktober dan November. Nah, ini rumusannya dia sampai 19 step. Kalau ini sampai 14, cuman ini dia dengan imajinasinya dia sendiri kalau ngetik. Ini yang bintang 2, saya running. Ini PR-nya tikus nunggu kucingnya tidur. Kalau nggak tidur dimakan dia. Kayak gitu. Kalau tikus kucingnya nggak tidur, dimakan nanti si tikusnya. Nah, ini sama. Nah, until cat sleeping. Nah, ini rumusannya di sini. Iya, nunggu tidurnya dulu. Si kucingnya baru bisa diambil. Kalau enggak, nanti tikusnya akan dikejar sama si kucing. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sampaikan, Mas ini sama yang tadi apa bedanya nih? Sama. Kalau saya bilang banyak jalan menuju Roma. Jadi programmernya Tokopedia dengan Shopee pasti beda. Tapi tujuannya sama. Bisa check out. Gojek dengan Grab tujuannya sama. Bisa ambil penumpang dan naruh penumpang. Tapi cara rumusnya beda. Jadi rumusannya mereka ini beda-beda. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mereka nanti bisa bikin creation sendiri. Saya contohkan untuk yang kompetisi kemarin, yang juara, yang baru di awal tahun, itu kita kompetisinya belum bikin game, tapi bikin challenge. Jadi awalnya mereka hanya diberikan kosongan seperti ini Bapak Ibu. Hanya diberikan monkey, sama pisang, sama ini layar kosong. Ininya juga cuma segini. Nah, mereka suruh berkreatif sendiri, berkreasi sendiri. Ini salah satu pemenang kemarin yang tingkat nasional, Alexander Santoso. Yang tadi hanya kosongan, dia membuat challenge belum game. Nah, yang hijau tadi berubah jadi seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada hippo, di bawahnya sini ada monkey. Cuman ketutup sama layar saya. Ini gerbang tertutup Bapak Ibu. PR-nya adalah si monkey harus mengambil pisang-pisang ini, tetapi ada gorila yang menyerang. Supaya monkey gak mati, harus diambilkan potion ini, nyawa penambah darah. Dan di sini juga ada pisang busuk yang gak boleh diambil oleh monkey. Dia hanya boleh mengambil pisang yang fresh. Nah, saya lihat rumusan yang kosong ini
Ini adalah rumusan yang dibikin oleh Ananda Alexander Santoso. Ini rumusan yang dibikin. Nah kayak gini Bapak Ibu ya. Saya coba running. Nanti ibunya pergi, ininya pergi juga burungnya. Turtle-nya jalan ke sini. Karena turtle kan untuk nyebrang laut. Nah, ini bukan bug Bapak Ibu, tapi kita harus untuk membuka gerbang, kita harus menuliskan kata random yang dibikin di sini. Saya tulis P A W S. Gerbangnya buka. Dia belajar matematika, di sini belajar variabel. Kayak gitu. Jadi juga mereka belajar matematika secara nggak langsung Bapak Ibu. Nah, kayak gitu nggih. Nah, saya coba, Pak, itu tadi kan tulisannya gerbangnya pause, PAWS. Saya buka lagi, nanti tulisannya akan beda lagi untuk gerbangnya, kayak gitu. Jadi tergantung random rumusan yang dibikin oleh si Alexander Santoso. Ini random untuk gerbangnya. Jadi nanti tadi PAU itu bisa berubah lagi, tergantung kata apa yang akan muncul. Nah, sekarang tulisannya buzz, B-U-Z. Nah, ini Bapak Ibu, jadi mereka akan membuat permainan, membuat challenge. Kita sampaikan game adalah bonus, tapi sebenarnya poin pentingnya adalah di sini Bapak Ibu. Mereka mengasah logika dulu untuk bahasa pemrograman. Mas kalau bikin game bisa? Bisa. Kemarin ada yang sudah bikin game tahun kemarin? Yang ikut coding, sudah ada yang bikin game? Bikin game? Bikin ya? Oh belum Mas Ian? Gamenya block coding itu kayak gini Bapak Ibu. Ini saya play, saya ke kanan, ke kiri, pakai keyboard saya untuk mengambil bintang jatuh. Ininya berubah nanti poinnya. Ya kayak gini ya. Nah itu nanti gamenya saya edit. Saya bisa edit karena saya bisa lihat game. Gamenya memakai scratch. Hanya block coding. Bener nggih? Nah tetapi kalau game yang seperti ini saya rasa masih belum pakai, yaitu berbasis text coding. Ini game Super Mario, kita bisa ke kanan, lompat. Nah, ini harusnya kan bisa mantul. Ini nggak mantul, berarti ada rumusan loopingnya dia yang error. Harusnya bisa memantul. Nah, saya lihatkan untuk rumusnya Bapak Ibu. Ini rumus untuk istananya masih kosong. Karena istana tidak bergerak, jadi tidak ada rumusan yang muncul. Yang bergerak tadi adalah Super Mario. Saya lihatkan rumusan untuk text codingnya. Ini untuk rumusan Super Mario-nya. Ini. Jadi untuk big jump, terus kemudian pakai keyboard ke kanan, keyboard ke kiri, kemudian keyboard lompat, dan lain-lain. Ini rumusannya. Terus ini untuk yang ketika kotakannya nanti tadi disundul, supaya nanti keluar koin. Saya coba running di sini. Nah supaya ini keluar. Nah, itu pakai rumusan ini. Super Mario bisa ke kanan, ke kiri, itu pakai yang Super Mario tadi. Pakai yang ini. Nah, ini kita sampaikan. Jadi per item nanti bikinnya. Tetapi memang nggak bisa langsung bikin kayak gini ya Bapak Ibu. Jadi goalsnya Mas setahun bisa nggak? Ya kita sampaikan tergantung ke anak-anaknya. Kayak gitu. Tapi kita ajarkan basic-basicnya dulu. Memang butuh proses Bapak Ibu. Karena anak nggak bisa belajar fisika dulu nggih, kalau nggak sekolah menempuh 6 tahun, 12 tahun dan lain-lain. Nah ini adalah materi nanti yang akan diajarkan ke siswa-siswi, ke Ananda yang ikut ekskul coding.
Mungkin ini garis besarnya, biasanya di luar pun juga mereka akan belajar BSD, yang anak SMP maupun SD. Ini saya contohkan, ini untuk yang BSD. Biasanya kalau dia dari basic ikut, nanti kelas 6-nya bisa mengikutkan BSD, cuman rumusannya cukup sulit Bapak Ibu. Ini menggunakan materi Java, script maupun HTML dan CSS. Saya lihat open portofolionya. Nah, misalnya ini nih, Mirza. Outputnya itu nanti bikin web seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita biasanya kalau lihat website itu tampilannya kan kayak gini ini nih. Anaknya nanti bikinnya yaitu ini, kontak us. Ini rumusannya. Nah, kontak us-nya apa? Kemudian misalnya local food mengenalkan makanannya Bali, ayam betutu bla 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 bla. Nah, saya bisa lihat di ini open in a new tab. Nanti tampilannya ketika nanti searching domain atau web apa gitu, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya klik local food. Nanti tampilannya seperti ini. Ayam betutu is a traditional Bali. Di sini, ayam betutu is traditional Bali. This that consists of a whale ini. Nah, sama. Yang dibikin. Ini tampilan yang panjenengan biasanya gunakan. Ini tampilan yang mereka gunakan. Kayak gitu. Sudah cukup tinggi. Transportation. Saya cuma bisa ngeklik gini nih pengguna. Kita sebagai pengguna klik. Ini transportasinya. Bali, apa, Raja Ampat. Saya coba cek rumusan anaknya yang di belakang yang buat. Nah, ini rumusan ketika dia membuat transportation. Bali, kata pertamanya ini sama kayak yang di sini. Nah, ini tampilan belakangnya. Jadi kalau panjenengan lihat tampilan Shopee segitu bagusnya, Tokopedia, Grab, Gojek dan lain-lain, ini adalah tampilan belakangnya mereka untuk memudahkan pengguna. Jadi kalau panjenengan, wah bagusnya tampilannya Shopee gini, ini belakangnya Bapak Ibu. Kayak gini nih rumusnya yang dibikin oleh anak-anak atau orang-orang yang menjadi programmer. Jadi ketika ngapunten biasanya kayak Gojek karya anak bangsa, tapi yang bikin orang luar semua. Anak bangsanya ngapain? Maintenance. Karena kita nggak diajarin dari zaman dulu sampai sekarang. Sekarang mulai bertransformasi adanya COVID dan lain-lain, semua sudah mengarah ke teknologi. Jadi saya sampaikan mungkin bukan sekarang kita merasakan, tapi dampaknya 10-20 tahun lagi. Anak-anak akan bersaingnya dengan ini. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena orang tua saya dulu ketika saya kecil saya nggak pernah nak kamu cita-citanya jadi YouTuber. Nggak pernah. Kayak gitu. Tapi sekarang YouTuber menjadi salah satu pekerjaan yang mungkin digandrungi oleh anak-anak. Bahkan gamers. Kita kompetisi e-sport kemarin wali kota Surabaya kan mengadakan di Kota Lama lomba e-sport. Padahal zaman dulu nggak ada kayak gitu. Nah, itu yang kita mau main Mobile Legends, main PUBG dan lain-lain. Itu anak-anak kadang kita kan, "Mas, jangan mainan ini terus ya." Nah, sekarang udah dijadikan kompetisi. Nah, itu yang kita ke depan nggak ada yang tahu seperti apa nih. Cuman kita harus membekali karena semua dimudahkan oleh teknologi. Kita juga sampaikan biasanya kita yang biasanya memakai IndiHome, Indonesia sekarang sudah ada yang namanya Starlink. Yang kecepatannya lebih tinggi karena memakai jaringan internet, satelit. Nah, itu yang sampai kapan kita mengkungkung anak-anak, kita fasilitasi nih anak-anak. Kamu HP-an, tapi kamu sebenarnya main laptop. Mereka belajar, walaupun kelihatannya bermain. Seperti itu Bapak Ibu. Ini BSD, ini materinya masih sulit. Kita ajarkan anak-anak ke sini dulu. Karena dunianya anak-anak masih suka bermain, kita fasilitasi mereka bermain, tapi sebenarnya mereka belajar. Seperti itu dari saya. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, saya kembalikan ke Ustadz Raufik. Terima kasih Pak Adit. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan pembelajaran yang insya Allah dalam 1 tahun ini nanti kan kita lalui bersama dengan anak-anak
bagaimana tadi mulai dari block coding sampai ke text codingnya itu. Ini harapannya nanti memang kalau block coding itu kan tinggal masang-masangkan gitu ya. Tapi kalau teks itu kan butuh nalar juga, perhitungan juga. Nah ini katanya Mas Abim tadi bahasa pemrograman. Asli ini Ustadz Rofiqnya ya gak ngerti. Sama dengan ini karena jadul Pak Adit gitu ya. Nah maka dari itu memang ke depan memang tadi disampaikan Pak Adit itu memang semua ilmu itu sebenarnya bermanfaat. Semua ilmu itu sebenarnya bermanfaat. Tetapi memang jadi seperti apanya itu tergantung agamanya, begitu. Maka sebenarnya apapun ilmunya, nek agama, imannya, bahasa agama itu imannya kuat, insya Allah itu ini gitu aman begitu. Ilmu matematika jadi penipuan banyak Bu, begitu ya. Apalagi ilmu yang sekarang ilmu IT, teknologi, wah penipuan tok sekarang, wakeh kan gitu. Nah bagaimana anak-anak kita itu ke depan 10-20 tahun yang akan datang mereka jadi orang tua yang memang di zamannya ini juga sudah bisa menguasai. Gak menjadi maintain yang konsumtifnya begitu. Jadi wis tahu gitu kalau main game, main ini sudah ini, nah ini harapan kita ke depan gitu. Nah maka dari itu terkait dengan pembelajaran ini insya Allah dalam 1 tahun, nah yang mungkin yang menjadi pertanyaannya dari awal, piye bayari iki? Karena memang ini, yang perlu disiapkan adalah pertama perangkatnya nggih. Karena memang sekolah itu lab komputernya gak sebanding Bu. Dengan kekuatan spek yang harus di coding itu gak sebanding. Kalau yang lab, komputer di lab itu hanya untuk Word, Excel, ya kan, sama PowerPoint, Paint, itu gambar gitu masih. Speknya beda dengan ini harus lebih tinggi. Maka dari itu harapan kita, karena begini, arek pinter, ya kan, arek pinter, cerdas, cepat. Perangkatnya, laptopnya lemot, aja gak iso Bu gitu ya. Atau sebaliknya, maka dari itu laptopnya, perangkatnya bagus, ya kan, speknya tinggi, anaknya cerdas, cepat, tapi wifi ini lemot. Ya padha ae, sama dengan hari ini, wifi ini bermasalah. Wah ya padha ae gak jalan. Nah maka dari itu perangkat ini penting. Nah kita berusaha insya Allah untuk perangkat wifi kita memaksimalkan di lantai bawah karena memang nanti sekolah ini sekitar 100 Mbps, apalagi hari Sabtu. Kalau Sabtu itu kan banyak tidak digunakan banyak di sekolah. Kalau hari efektif itu kan banyak yang menggunakan. Tapi kalau yang hari Sabtu itu kita sedikit ya, paling ya TU tok gitu yang make. Itu harapannya untuk jaringan. Nah untuk perangkat ini kita berharap ya sama seperti yang tahun yang kemarin ya, bawa laptop sendiri kalau bisa gitu. Karena nanti nek bareng temannya nanti susah gitu. Nek iso kalau bisa sendiri-sendiri. Nah ini karena kualitas itu tergantung dari ininya nanti, perangkat-perangkatnya itu. Begitu speknya juga. Nggih. Oh, nggih, monggo Pak Adit barangkali spek laptopnya. Oh, nggih, Pak Adit mungkin bisa jawab. Kalau saya gak bisa jawab, Bu. Speknya. Baik, karena kan ini berbasis website nggih, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya AMD pun bisa, AMD 4 atau Intel Inside itu udah bisa minimalnya. AMD 4 atau Intel Inside itu udah oke. Cuman memang agak lemot gitu, dalam arti kan prosesor, kita balik lagi ke prosesor. Nah kalau gennya kalau bisa di atas gen 6. Saat ini tahun ini kalau nggak salah udah gennya gen 11. Jadi meskipun Core i7 tapi kalau gen 1 itu lemot generasi. Jadi kalau di bahasa laptop gitu itu ada sama kayak gini. RAM-nya 8 GB tapi memorinya cuman berapa giga. Kan ada RAM, ROM kalau HP. Nah, terus kemudian ada, kalau biasanya Android itu ada yang MNM, terus Lollipop,
Jelly Bean, terus Silver Queen. Nggak tahu sekarang apa ya, saya nggak ngikutin. Nah kalau Jelly Bean itu juga kan lama. Nah kita carikan yang update minimal di Gen 6, Gen 7 masih aman di laptop. Nah tinggal lihat aja belinya tahun berapa, nanti tinggal searching itu ikut ke generasi berapa. Jadi kalau beberapa laptop kayak Lenovo, Asus, XP itu ada kayak HP apa ya? XP itu HP 1215. Biasanya itu gennya Gen 12. Lenovo 10 11, gennya 10, generasi ke 10. Angka depannya itu 10, berarti Gen 10. Lenovo misalnya 1007, berarti Gen 10. Nah tinggal lihat tipe yang Gen berapa. Jadi meskipun Core i7 tapi kalau gennya Gen 1 itu juga agak nggak support. Tapi meskipun nggak Core i7 tapi AMD tapi Gen 13 masih cepet karena prosesornya udah cepet kayak gitu. Jadi minimal Gen 6 kalau bisa. Terima kasih Pak Adit. Insya Allah untuk untuk pembelajaran, selain pembelajaran, insya Allah nanti kita berencana terkait dengan pembelajaran, selain pembelajaran itu ada kompetisi internal ya Pak Adit ya. Jadi ada kompetisi internal dan begitu pula nanti kalau memang ada event-event di luar yang kompetisi eksternal, insya Allah kita, ya harapan kita kan anak-anak bukan hanya ikut dalam pengetahuan dalam kepribadiannya saja, tetapi outputnya itu perlu dilihat dari kompetisinya, begitu, baik internal ataupun eksternal nanti. Karena memang se-Surabaya juga sesama Muhammadiyah juga banyak sekolah-sekolah yang sudah, yang ini juga sudah ini sudah familiar lah kalau masalah coding itu. Apalagi sekarang itu yang ikut-ikut online itu banyak Pak Adit, gitu. Dan biayanya juga lumayan. Gitu. Nah, maka dari itu untuk masalah biaya mungkin bisa saya sampaikan sekalian Pak Adit. Iya, monggo. Nanti keperuntukannya untuk apa? Karena memang nanti kita sama dengan ekstra-ekstra yang lain itu untuk yang coding ini kita selain ada repot tadi ya, rekaman yang tadi ini juga ada rapotnya juga, sertifikatnya, di mana nanti apa saja yang dipelajari di ini gitu. Jadi per tahunnya nanti insya Allah kita juga ada rekodnya juga begitu. Harapannya di situ. Oke, monggo Pak Adit terkait dengan pembiayaan. Baik Bapak Ibu, kalau untuk pembiayaan kita di DP-nya di 500.000, nanti setiap bulannya itu 130. Jadi nanti di bulan September itu 130 sampai di bulan Juni. Di bulan ini Agustus ini 500.000 untuk DP di awalnya. Jadi jadi kalau di total kurang lebih 1,8 kayak gitu. Tapi kita bayarkannya per bulan biar gak terlalu berat. Kalau Mas mahal apa enggak, nanti panjenengan bisa cek yang lainnya dengan harga segitu dan offline ke sekolah dengan pembelajaran standar internasional. Jadi banyak bisa panjenengan cek kayak di online yang berseliweran kayak algoritmik, break jam. Kemudian kalau ada yang di Ciputra Award itu Coding Next. Itu kemarin saya cek harganya 4 juta. 4 juta lebih. Dalam? Agustus. Untuk Agustus kita. Tanggal 24 ya. Nanti. Setelah 17-an Bu. Semua ekstra insya Allah kita mulai tanggal 21. Ya 21. Sehingga 24-nya kan hari Sabtunya untuk coding itu gitu. Jadi nanti codingnya insya Allah di tanggal 24 Agustus guys. Nah itu jadi kalau mumpung dari Ustadz Rafiq dan juga Ibu Kepala Sekolah membawa codingnya ke sekolah dan kalau kita sampaikan harganya jauh lebih murah. Kita bisa bandingkan apple to apple dengan yang lainnya dengan standar text coding dan lain-lain. Panjenengan ikut di luar setahun, di sini bisa 2 sampai 3 tahun kayak gitu harganya. Dan itu harus dibayar di muka setahu saya. Harus langsung. Kalau kita kan bisa di per bulan. Nah, tapi kan kita kembalikan lagi ke kebutuhan orang tua seperti apa dan kita ada sertifikatnya plus kita adakan internal kompetisi. Internal kompetisi itu kompetisi khusus Muhammadiyah 18 aja.
Kalau yang eksternal nanti banyak untuk kompetisi-kompetisinya. Tapi nanti kita kembalikan ke orang tua. Karena kayak kompetisi Asia baru dilaksanakan Sabtu minggu lalu, itu biayanya kan karena menggunakan US dollar itu kurang lebih 950.000 per siswa kompetisi Asianya. Nah jadi itu kan kita kembalikan ke orang tua. Kalau kompetisi nasional under di bawah 500 biasanya. Itu tergantung kegiatan-kegiatannya seperti apa. Mungkin itu nggih terkait harga. Oke, jadi saya simpulkan tadi terkait masalah pembiayaan karena memang bahasanya ada 500.000 awal ya yang di bulan Agustus, setelah 10 bulannya itu nanti 130. Jadi memang total genap 1 tahunnya itu 1.800.000 gitu. Monggo ini juga insya Allah murah daripada yang lain-lain begitu. 1 minggu sekali ya di sekolah dan offline. Saya kemarin itu ada yang tanya, Ustadz gak dibuat online aja ta? Loh nek online itu Bu, sing ribet non sewu seperti sekarang ini ya kan, menyiapkan perangkatnya ya kan. Tur nek tanya, nek ono pembina langsung kan enak Pak. Ada trouble-nya, ada teksnya tadi itu yang keliru, ini kan gitu lebih cepat gitu maksud saya. Tapi online itu kan ya bisa juga gitu, cuman kan sentuhannya itu beda begitu maksudnya. Jadi di situ maka dari itu kita kita sepakat kemarin ya offline semua untuk yang di sekolah gitu, tidak ada kelas online begitu. Itu terkait dengan ini barangkali itu yang terkait pembiayaan. Monggo barangkali ini mungkin nanti langsung ke anu aja kalau ke TU saja, nggih. Nanti sudah ada di sana pembukuannya begitu. Nah, begitu pula nanti kalau yang robotik juga seperti itu. Karena kalau robotik itu seperti toolkitnya, obeng-obengnya itu kan beli semua Pak. Gitu. Jadi ada 2 kelas nanti kalau yang robotik. Ada yang kelas kemarin yang sudah punya toolkit itu, ada yang belum ya beli kan akhirnya begitu. Jadi ada pembiayaan yang berbeda kalau yang ini. Kalau yang coding ini sementara sama gitu. Nggih, monggo barangkali ada yang sekedap nggih, adzan nggih. Nggih, adzan dulu.
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, barangkali ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Monggo. Ada yang perlu ditanyakan. Monggo, ini ya untuk yang grup codingnya itu nanti kita masukkan Pak Adit, kita masukkan di grup coding ya. Jadi itu. Oke, nanti terkait barangkali ada yang perlu ditanyakan apapun nggih monggo gitu. Untuk yang hari ini rekamannya ini nanti karena jaringan ini bermasalah, insya Allah rekamannya kita share nanti untuk pertemuan hari ini begitu. Operatornya di belakang sudah siap kok. Gitu. Nggih, monggo barangkali ada yang ditanyakan Ayah Bunda. Monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan mau nanya, yang tahun kemarin kan anak saya ikut, itu ada yang pakai tablet sama laptop gitu loh. Kalau untuk ini tablet itu masih bisa digunakan apa enggak ya Pak? Baik, Terima kasih. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Terkait apakah tablet bisa, kita sampaikan bisa, tapi S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Karena kayak saya coba di rumah itu pakai iPad 4 itu bisa, kayak misalnya di di Apple. iPad 4 itu bisa, di M2 juga bisa. Tapi ada yang iPad 2 nggak support. Terus di Samsung itu ada yang beberapa pakai Samsung itu bisa, tabletnya Samsung. Itu di sekolah Barnawati itu bisa, ada yang nggak support. Nah khawatirnya kan ada yang nggak support, jadi kita sarankan memang pakai laptop. Lebih aman karena kan juga nanti anak-anak mengetik. Jadi supaya lebih enak juga kalau bisa kita sarankan pakai laptop saja, seperti itu. Iya. Monggo. Oke, Mas Banter. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait dengan kelas. Nah, kelas ini insya Allah kita ada 2 kelas ya. Nanti ada 2 kelas di bawah itu karena memang jumlahnya insya Allah per kelasnya 22. Nah, untuk jenjangnya itu kemarin karena ada yang ikut, ada yang tidak. Nah, kalau ada yang ikut kemarin insya Allah kita beda pembina Bu. Beda pembina dan akun servernya juga berbeda. Kalau akun servernya ini kan tadi dari Pak Adit semua nanti dan ada kontrolnya. Kalau kemarin biasa nih lain pemegang lain gitu. Trial bahasanya. Makanya kemarin sepertinya nggak berbayar ya. Gitu. Nggih, memang itu riset Bu gitu. Memang nggih perkenalan, enggak apa-apa. Insya Allah nanti tanggal ini juga ada perkenalan juga dari Muhammadiyah. Enggak apa-apa, nanti anak-anak juga perlu kita kenalkan memang. Karena ini teknologi Bu. Nah kalau teknologi itu enggak mungkin merosot begitu ya. Tapi insya Allah tambah canggih begitu. Nah ini penting bagi anak-anak kita begitu. Nggih, mungkin itu. Untuk perangkat yang perlu disiapkan, nggih tadi sudah disampaikan laptopnya, nggih. Mungkin laptop ini yang penting karena memang sekolah tidak bisa menyediakan itu. Kalau sekolah menyediakan labnya bagus terus speknya bagus itu ini amin mudah-mudahan gitu ya. Enggak hanya gedungnya tok kan gitu ya Bun ya. Itu. Dungone gurune yang ngono Bun, gak soro-soro gurune Bun. Gitu. Sampai serak kabeh ngono. Gitu ya. Nggih, itu. Harapannya begitu karena memang kalau pakai itu gak mungkin nanti gak nutut gitu. Kasihan anak-anak ini gak banter gitu kan. Gitu. Makanya kita nyuwun tolong untuk kerjasamanya perangkat ini penting gitu. Sama dengan robotik. Nah, robotik juga seperti itu. Makanya itu yang
berbayar itu di situ. Gitu. Yang lain monggo Bunda. Oke. Ini saya mau tanya Pak, itu apa perlu mouse atau hanya sekedar apa? Ya, pakai laptopnya aja atau hanya atau pakai perlu mouse. Terus satu lagi itu saya kan lupa ya, itu laptop saya itu speknya apa, tapi biasanya dipakai 3D Max kalau nggak salah 2013, kalau nggak 2015 itu bisa ngangkat enggak kalau dipakai ini untuk coding. Baik, yang pertama mungkin saya juga nambahi nanti kelasnya seperti apa yang di awal ya Ustadz ya. Nah kalau kita samakan semua, kita anggap semua belum belajar terkait materi block codingnya. Seperti itu gitu Bapak Ibu gitu. Jadi semua basic dari awal kita ajarkan block codingnya dan juga text codingnya. Jadi semua akan ikut semua karena kan kita ikuti standar internasionalnya terlebih dahulu nih. Karena setiap materi itu ada CSTA-nya kalau bahasa standar internasionalnya. Kalau bahasa Inggris kan CEFR, kalau bahasa Arab UMI. Nah kita ada namanya CSTA. Jadi ada standarisasinya sendiri. Kemudian melanjutkan apakah perlu mouse, kita sampaikan perlu tidak perlu. Dalam arti ketika mungkin trackpadnya error bisa pakai mouse. Pakai trackpad aja sudah bisa, yang di laptop aman insya Allah bisa. Kalau untuk yang laptopnya apakah 2013 bisa apa enggak, nah ini saya harus cek dulu, saya nggak bisa mengatakan bisa atau tidak. Jadi kita cek, panjenengan juga mungkin bisa cek masuk ke internet, jaringan internet apakah mendukung atau tidak kayak gitu. Kalau memang bisa kok buat akses internet, nah itu bisa. Biasanya kalau yang lama kadang kan agak lemot, biasanya jaringannya bisa jadi bukan jaringannya tapi prosesornya. Itu banyak faktor X yang terjadi. Jadi kayak yang tadi saya tunjukkan ada kompetisi nasionalnya, kadang mereka udah bawanya yang tahun kemarin itu Gen 12 yang terbaru, ada yang pakai Gen 12 pakai laptopnya MSI, jadi udah laptop gaming. Wah ini itu adalah trik-trik kalau kita kompetisi biasanya, pingin yang aman atau yang apa yang cepat dan lain-lain, karena kan biar loadingnya juga nggak terlalu lama. Itu kalau dibutuhkan buat kompetisi. Tapi kalau memang untuk pembelajaran, yang penting bisa akses internet dan juga nanti bisa mengerjakan ini. Seperti itu, Nggih. Sudah terjawab. Baik, ada lagi mungkin Ustaz? Oke, mungkin nanti yang standar mawon nggih, yang bisa untuk operasional pembelajaran. Tapi kalau memang kalau kompetisi ini baru, seperti ada ceritanya itu kan harus bawa cadangan wifi sendiri supaya itu macam-macam. Trik lah, trik itu kompetisi itu kan trik gitu. Maka dari itu ya kalau kompetisi beda lagi gitu. Bener. Ini mungkin sharing kemarin 2023 kita adakan di Grand City itu sampai orang tua naruh HP-nya 2 di samping. Satu Telkomsel, satu XL. Terus MSI tadi kan ada yang sampai nangis yang difoto tadi. Nah itu karena nggak bisa ngerjakan, temennya kok bisa gitu-gitu. Nah jadi itu kan bagaimana strategi. Ya sama kayak sepak bola kan ada strateginya gitu. Pelatih ini sama ini beda-beda lah. Pelatihnya kan orang tuanya. Jadi sampai di sini terus kita steril area dan lain-lain itu banyak. Jadi nanti mungkin kalau udah adik-adiknya ikut kompetisi nanti kan pasti ngerasakan exposure adrenalinnya. Kita goalsnya mungkin belum cari menangnya dulu, tapi dia harus berani dulu nih tampil. Itu yang lebih tepat. Kadang-kadang ada mungkin ayo kita harus juara. Harapannya kalau kita jangan cari juara aja, cari tahun pertama mungkin nguatin mentalnya dulu nih. Kita adakan kompetisi internal, kompetisi antar Muhammadiyah, kompetisi nasional. Kalau sudah mungkin nanti tahun berikutnya kita pasang agak tinggi lagi targetnya gitu. Terima kasih Pak Adit. Mungkin itu nggih terkait dengan hari ini yang perlu kita diskusikan bersama, ekstra coding setahun mendatang. Mungkin itu saja Ayah Bunda, barangkali tidak ada nanti bisa dilanjut di lain waktu nggih, karena memang tanya Pak Adit langsung nggih boleh nggih kan, di grup juga boleh kan gitu. Langsung ke sekolah ketika hari Sabtu bersama-sama juga monggo silahkan. Mau ngecek kan ya gak apa-apa monggo. Insya Allah Pak Adit standby terus. Gitu, insya Allah sama-sama lah. Mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Nggih, barangkali cukup sekian dulu.
karena memang sudah waktunya sudah siang. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadirannya, support dari panjenengan semua. Mudah-mudahan putra-putri kita bisa menjadi seperti harapan kita. Khususnya juga walaupun pinter akademik, non-akademik, tapi juga mempunyai akhlakul karimah yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.